Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang Ibu. Ibu. Apa kabarnya? Sehat. Sehat Bu, luar biasa Bu. Ya, luar biasa ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Oke, baik. Selamat berjumpa di sesi yang kedua kita ini adalah sesi ruang kolaborasi. Kepada teman-teman, Bapak Ibu, adakah yang mau memimpin doa kita? Saya Bu. Ya, silahkan Bu Ega. Oke, teman-teman semua, kita berdoa dulu ya sebelum memulai acara supaya acara kita ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa kita mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu Ica. Nah, saya akan presentasikan dulu. Sudah terlihat di layar agenda Belum, kita Ibu. hari ini? Belum. Ya, sebenarnya. Oke, adapun agenda kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, dibuka oleh saya sendiri sebagai fasilitator, kemudian nanti yang kedua refleksi pembelajaran modul, yang ketiga aktivitas sesi, yang keempat review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah, nampak Bapak Ibu? Nampak Bu. Nampak ya? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita di sesi ini yang pertama adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Yang kedua, Bapak Ibu calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang akan dipresentasikan. Nah, skenario kita di sini sudah terlihat presentasinya. Oke, skenario kita nanti sebelum kita melihat nanti sesi kita, skenario kita yaitu pembukaan, presentasi, penguatan, dan penutup. Nah, kita lihat dulu di kesepakatan belajar kita. Di kesepakatan belajar, ini saya tampilkan. Bapak Ibu, adakah yang mau ditambahkan atau dikurangi? Baik, kalau tidak ada, berarti kita sepakat. Selama sesi ini nanti, kita menyepakati apa yang menjadi kesepakatan kita belajar di ruang kolaborasi ini. Nah, sebelum kita memulai presentasinya, adakah dari Bapak Ibu yang bersedia membawa ice breaking? Ayo, Pak Prengki, bisa? Oke Bu, saya aja Bu. Iya, silakan Bu Ica. Oke ya, teman-teman, dengarkan instruksi saya ya. Oke, kita mulai ya. Ini lagu anak TK, tapi kita pun enjoy. Yuk, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, putar ke kanan. Tangan diputar-putar, putar ke kiri. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, digoyang-goyang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ica. Semangatnya luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu. Nah, kita akan memulai ke sesi kita hari ini. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu, apa saja yang menjadi tugas Bapak Ibu dalam ruang sesi presentasi hari ini. Nah, saya akan tampilkan di sini. Nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Nah, di sini nanti di setiap kelompok Bapak Ibu akan ditugaskan masing-masing ya, di setiap kelompok ada presenter, ada pemberi tanggapan, ada penanya, ada penjawab, dan ada non-tulen. Jadi nanti Bapak Ibu di setiap kelompok menentukan siapa ya yang menjadi moderator. Nah, kemudian waktu Bapak Ibu mempresentasikan ya, total keseluruhan waktu nanti masing-masing Bapak Ibu adalah 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit tanggapan, dan 7 menit untuk tanya jawab.
Jadi nanti presenter 15, penanggap 8 menit, penanya nanti sebanyak 7 menit. Jadi jika ada nanti sisa waktu, maka anggota lain boleh memberikan pertanyaan atau anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Jelas sudah Bu, jelas. Iya, oke, sudah sangat jelas. Maka untuk ini saya akan mencoba meminta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oke. Oke, baik. Selamat siang Ibu Heni sebagai fasilitator dan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami semalam. Oke, izinkan saya perwakilan dari kelompok 2 untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Ibu. Belum ya? Sudah? Yang terlihat masih WA. Ya, oke, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kami sepakati judul besarnya yaitu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Oke, ini dari kami kelompok 2 ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pahami bahwa asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah berikut. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan. Kemudian yang ketiga, maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu, di sini kami mengambil kekuatan konteks sosial-kultural di Klaten yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami ambil ada 3 budaya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Yagowiyu. Yagowiyu ini Bapak Ibu berada dari daerah Klaten. Yaitu kegiatannya itu adalah penyebaran kue apem ya Bapak Ibu. Kemudian ada itu HIK. Ini jadi Bapak Ibu, ini adalah dari Klaten juga. Berjualan makanan minuman dengan pikulan tumbuh di kota Solo. Kemudian batik Tembayat. Ini adalah batik yang didominasi oleh warna-warni lemah lembut. Warna-warni lembut maksudnya Bapak Ibu yang dihasilkan dari bahan-bahan alami. Nah Bapak Ibu, apakah kaitan dari pemikiran KHD dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Klaten yang relevan menjadi penguatan karakteristik murid. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu Yagowiyu itu artinya Bapak Ibu saling menghormati yang berdampak pada anti bullying bagi anak-anak. Yang lagi fenomenal sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian tidak membeda-bedakan antara satu siswa dengan yang lainnya dan bermakna kebersamaan. Nah, budaya yang kedua Bapak Ibu itu ada HIK, artinya menghargai pendapat orang lain. Juga guyup rukun, saling bertukar info, kewirausahaan, kemudian kenyamanan saat makan. Kemudian Bapak Ibu batik Tembayat. Nah, ini artinya ini menyimbolkan kesabaran, juga menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan juga menimbulkan rasa cinta tanah air melalui motif batik. Bapak Ibu, kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas yaitu melalui dari Ingarso Sutuloda, Ingmadia Mangunkarso, juga Tun Uri Handayani. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga slogan yang difilosofi oleh Ki Hajar Dewantara, di sini kita dapat memaknai bahwa guru mampu berada di segala posisi, baik di depan, di samping murid, ataupun di belakang murid.
Semboyan inilah yang mencerminkan bahwa seorang guru mempunyai rasa handar beni atau memiliki dan juga angrung kebi, yaitu menjaga. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil dari presentase kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu Heni. Saya persilakan kepada Oke, Ibu Hana. luar biasa ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Heni. Bapak Ibu, demikian persentase kami. Silakan kalau ada yang mau menanggapi ataupun mau memberikan saran, silakan untuk topik kami menemukan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Baik Bapak Ibu, silakan. Saya Bu Hana. Ya, silakan Ibu Ica. Tadi kan berarti sosial kultur budaya itu ya yang kita timbulkan itu budaya yang lokal yang ada di daerah kita tersendiri gitu ya Bu ya. Iya Bu. Ya satu, kedua gimana kan sekarang nih terutama kita ya di Kota Medan ini kan budaya-budaya itu sudah terkikis ya. Kalau dulu namanya ada rewang gitu ya. Kalau di daerah kami itu ada namanya rewang. Kalau ada acara hajatan gitu ya. Bagaimana gitu ya? Bagaimana cara kita lah ini sebagai calon guru penggerak, terutama di sekolah kita lah ya, menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur tersebut. Itu aja Bu Ana dan teman-teman. Terima kasih. Iya, iya, terima kasih Bu Ica. Ada kawan-kawan yang lain? Oh, terima kasih Pak Prengki. Baik, kepada Ibu Ega, bagaimana langsung dijawab pertanyaan Pak Prengki dan Bu Ica? Sudah ada 2 ini. Oke, baik Bu Hana, saya akan coba jawab ya karena pertanyaannya juga sudah rampung ya. Baik, dari pertanyaan Ibu Ica, bagaimana kita menumbuhkan atau mengenalkan kepada anak-anak di zaman sekarang gitu ya Bu Ica ya. Oke, nah Bu Ica, menurut kami kita sebagai guru juga kita harus melakukan perkenalan itu. Walaupun di rumah seharusnya orang tuanya juga memperkenalkan sesuai dengan adat istiadat mereka, suku mereka ya. Jadi kita juga melakukan penguatan juga di sekolah. Kita bisa buat suatu acara gitu Bu Ica. Kita kaitkan dengan budaya kita Bu Ica, sehingga anak-anak itu pun semakin mengenalnya. Dalam pembelajaran kita juga bisa kita kaitkan gitu. Jadi kita sebagai guru kita berupaya mengenalkan ke murid kita lewat pembelajaran kita ataupun lewat kreativitas kita, kegiatan-kegiatan anak-anak. Demikian Bu Ica. Oke, terima kasih banyak Bu Ega. Iya, baik. Bu Ica, bisa juga nanti ya kita menambahkan sedikit ya Bu Ega ya. Ya, boleh Bu. Iya, jadi membuat kegiatan di sekolah misalnya pentas seni. Nah, jadi anak-anak itu boleh, kamu dari budaya apa? Jangan mengenal budaya Korea tapi budayanya sendiri juga tidak dikenalkan begitu. Jadi mereka bisa dengan makanan, budaya apa yang terkenal. Di Padang misalnya makanannya rendang, atau misalnya di Toba apa, ada tenunan gitu. Jadi bisa dikenalkan dengan melalui kegiatan-kegiatan yang kita minta anak-anak berperan penting di situ. Demikian Bu Ica dan Pak Prengki, bagaimana? Sudah jelas? Ada lagi yang mau ditanya? Jelas Bu. Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk kelompok 2 kami tutup. Silakan kepada Ibu Heni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa kelompok 2 ya. Nah, kita lanjut dulu ke sesi ke kelompok 1. Nanti baru saya simpulkan. Oke, Bu Heni. Sesi. Nampak Bu En? Ada teman-teman? Ibu. Nampak. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ya Bu Heni dan teman-teman ingin mempresentasikan tentang kearifan budaya lokal yang ada pada mata pelajaran. Karena kami guru mapel, mungkin kami lebih spesifik ya Bu. Ya, pemikiran KHD dapat
kontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kita. Jadi di sekolah mata pelajaran bahasa Jawa, misalnya Bu latihan menjadi pembawa acara gitu, dengan membahasa bahasa Jawa gitu ya. Kalau kita di Medan berarti bahasa Medan, tapi lihat lagi konteksnya di situ. Kita bahas ada banyak daerah, pastinya kita pakai bahasa Indonesia. Terus kalau di masyarakat sendiri, proses pernikahan kan banyak adat. Kita ambil spesifik Medan, ya kita ambil misalnya bahasa Melayu, berarti pakai adat budaya Melayu, ya untuk acara pernikahannya ada tarian Melayunya, ya makan sirinya gitu. Yang kedua mata pelajaran sejarah dan bahasa menyelaraskan dan bercerita gitu. Jadi kalau di masyarakat itu pengenalan misalnya sejarah apa Istana Maimun kita bilang. Oke, saya lanjutkan ya. Karakter peserta didik gitu ya. Dari karakter berbagi mungkin apa namanya ya Bu ya, untuk musyawarah, ada musyawarah atau berorganisasi itu dengan menghormati leluhur gitu. Terus kalau di sekolah yaitu misalnya pemilihan apa, ada organisasi sekolah OSIS ya kan, ketua kelas gitu. Kalau masyarakat sendiri apa, yaitu pemilihan kepala desa atau organisasi kemasyarakatan lah Bu gitu ya. Kalau di kami ada namanya mungkin KRPL gitu ya, pertanian ya, komunitasnya banyak sih sebenarnya Bu, tapi itu saja. Terus kalau menghormati leluhur itu apa kalau di sekolah? Ya kalau menghormati sekolah itu ya pengenalan kepala sekolah dan lingkungan sekolah. Kalau di masyarakat juga perkenalan di masyarakat itu sendiri. Saya lanjutkan next. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kekuatan pemikiran Ki Hade yang menebalkan laku murid ya di kelas atau di sekolah yang sudah sesuai ya dengan konteks lokal sosial budaya di daerah saya tadi yang saya paparkan, yaitu pertama nilai gotong royong, kedua menghormati leluhur, ketiga saling berbagi, dan keempat nilai kekeluargaan dan kekerabatan. Jadi dari nilai leluhur tadi ya, budaya kultur kami, inilah Bu nilai yang akan ditumbuhkan oleh peserta didik kami, oleh murid-murid kami. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang ingin memberi saran, tanggapan, boleh kami persilakan. Ada yang memberi tanggapan? Oke. Saya Bu Ica. Silakan Bu Ega. Oke, baik Bu Ica. Saya bukan mau bertanya sih Bu Ica, cuman saya mau menambahin aja. Tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1 itu sangat baik sekali, ada kegiatan di sekolah sama di masyarakat. Namun yang saya lihat Bu Ica itu kegiatan atau budayanya itu kurang spesifik namanya gitu Bu Ica. Jadi maunya ditambahin gitu. Misalnya kalau misalnya di daerah itu nama budayanya apa gitu. Seperti memberikan apa tadi itu sesajen itu ke leluhur namanya apa gitu. Jadi kami pun juga bisa tahu itu Bu Ica. Itu aja sih Bu Ica. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Ega. Nanti kami buat lebih spesifik lagi. Nanti kami revisi. Oke, Bu, mungkin nanti kami tambahin ya nilai leluhur itu yang mana. Oke, terima kasih Bu Ega dan teman-teman. Terima kasih Bu Heni. Kami kembalikan kepada Bu Heni selaku fasilitator. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, benar ya Bapak Ibu ya. Tadi kelompok 2 persentase, di situ sudah terlihat bahwa ada budaya
nilai-nilai luhur itu yang sudah dibiasakan oleh nenek moyang, nilai-nilai luhur itu, sehingga nanti seperti yang saya lihat tadi, di konteks itu terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan pemikiran KHD. Di situ ada saling menghormati, ada saling gotong royong. Terlihat bahwa inilah yang menguatkan kita bahwa konteks budaya yang berada di sekitar itu menguatkan nilai-nilai yang terdapat pada diri anak. Jadi Bapak Ibu, di kelompok 1 tadi seperti masukan dari Bu Ega adalah menampilkan apa sih konteks budaya yang ada di lokalnya untuk menguatkan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan atau di sekolah kita. Nah, di sini artinya kita harus memahami sebenarnya anak-anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing sesuai dengan konteks budaya mereka. Nah, konteks budaya yang membudaya ini tadi dari keberagaman yang kita perhatikan itu selaras dengan pemikiran KHD. Sehingga kita sebagai guru hanya menebalkan. Itu makanya tadi di kelompok 2, persentase kelompok 2 ada Ingmadia Mangunkarsa, menebalkan perilaku dari kodratnya sendiri, ya. Nah, begitu dari saya Bapak Ibu, sehingga nanti apapun konteks budaya yang ada di daerah Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kaitkan kemudian diterapkan sehingga nanti perilaku anak-anak di sekolah atau di lingkungan Bapak Ibu bisa Ibu tuntun sebagai pendidik, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ini, nanti saya akan kirimkan di link chat yang merupakan refleksi kita hari ini. Bapak Ibu coba, sudah adakah di kolom chat? Ya, sudah ada Bu. Sudah ada. Kemudian silakan Bapak Ibu mengisi, jangan lupa nanti buat nama. Nah, akan kita tampilkan juga di layar. Bisa terbukakah Bapak Ibu, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan Bapak Ibu isi. Sudah saya izin berbagi link kita tadi. Sudah tampil di layar, Bu? Oke. Belum Bu? Belum ya, coba sebentar lagi ya. Sudah Bu, sudah Bu. Sudah tampil, iya. Sudah masuk. Oke, baik. Semuanya sudah ini ya, sudah mengisi. Saya akan meminta tanggapan refleksi filosofis KHD dari Ibu Hana. Baik Ibu, terima kasih Bu Heni. Jadi setelah mempelajari 1.1 ini Bu di ruang sesi diskusi modul, saya semakin paham bahwa ternyata dengan budaya saya sendiri Bu, dari Bapak dan Mama saya itu bisa menebalkan nilai-nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara Bu. Saya lebih mencintai budaya saya sendiri. Demikian dari saya Ibu. Oke, baik. Pengalaman yang luar biasa ya. Artinya dari dalam diri kita sudah mempunyai keinginan ya, baik sebagai ibu, sebagai pendidik untuk menerapkan di dalam kelas ya Bu. Begitu ya Bu Hana ya. Untuk Ya, menebalkan perilaku anak-anak sesuai dengan filosofi KHD. Baik, saya akan stop share screen. Ya, baik Bapak Ibu. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Apa-apa yang merupakan menjadi masukan bagi perbaikan hasil kerja kelompok Bapak Ibu hari ini, silahkan diperbaiki dan jangan lupa unggah di LMS. Nanti due date-nya akan tertera di dalam LMS.
Nah, untuk itu kepada Bu Ica, kami untuk Bu Iya Bu, Ica, silakan pimpin doa. oke, pimpin doa. Oke, teman-teman semua, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Langkah baiknya kita berdoa ya. Memohon lagi kepada Tuhan Maha Esa agar kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan berkahnya. Dan kegiatan kita ini mendapat berkah. Doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, luar biasa ya. Jangan lupa Bapak Ibu kita foto dulu. Silakan buka kamera. Oke, terima kasih Bu Hana yang sudah foto. Jangan lupa Bapak Ibu unggah tugas, revisi kembali, dan sampai berjumpa lagi. Dan jangan lupa jaga kesehatan Bapak Ibu. Baik, Bu. Sekian dan Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.